Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Let me introduce myself. My name is Muhammad Attar Faizajada. I'm from 12A Grade Medical Technology Laboratory. On this occasion, I will present my reporting project. The title is Hemoglobin. Dalam laporan saya memuat beberapa bab. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam pasal 34 ayat 3 dalam UUD 45 menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan juga pelayanan fasilitas umum. Perlindungan hukum hak atas kesehatan juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang pelayanan kesehatan. Hemoglobin sendiri ialah bagian dari darah. Ia ditemukan pertama kali oleh seorang ahli biologi bernama Max Perut pada 1959. Hemoglobin atau yang disingkat Hb berfungsi sebagai pemberi warna pada darah dan juga membantu eritrosit mendapatkan bentuk alaminya. Sehingga jika terjadi kelainan pada hemoglobin akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Adapun rumusan masalah yang saya angkat pada kali ini ialah 1. Bagaimana cara mengukur kadar Hb dalam darah. Yang kedua adalah berapakah kadar hemoglobin pada sampel darah pasien. Tujuannya sendiri adalah mengukur hemoglobin pada darah sampel apakah berada pada kadar normal atau tidak. Pada pemeriksaan yang saya lakukan, saya mendapatkan hasil bahwa hemoglobin masih dalam kadar normal. Itu dipengaruhi dalam beberapa faktor. Faktor pertama, kemungkinan pasien mendapatkan asupan dan nutrisi yang cukup dari makanan. Yang kedua, pasien dalam kondisi sehat sehingga kadar hemoglobin pada darahnya normal. Landasan teori yang saya angkat pada pemeriksaan kali ini ialah jika hemoglobin dalam suatu sampel darah berjumlah di bawah kadar normal dapat mengakibatkan kelainan seperti detak jantung yang tidak teratur karena memaksakan untuk memompa darah lebih keras lagi, dan pada kondisi ekstrim dapat menyebabkan gagal jantung. Okay, on this section I will use English to present my examination procedure. The purpose of examination is blood is diluted with potassium cyanide and potassium ferricyanide. Potassium ferricyanide oxidized Hb to methylglobin. Then potassium ferricyanide provide the ion cyanide to form hemoglobin cyanide. Then read the result using spectrophotometer at the wavelength of 540 nanometer. To carry out the examination, we need any materials and tool. We need just two materials: blood sample and drop-in solution. The tool we must need it is number 1, pipette, number 2, reaction tube, number 3, micropipette, number 4, tissue, number 5, blue tip and yellow tip, and number 6, spectrophotometer. The procedure number 1, take reagent drop-in into the 2 reaction tube of 5 ml each. Step number 2, pipette 5 microliter of the blood, then put it in one of the reaction tube. After that, homogenize it until mixed. The first reaction tube used as a blank solution, while the one mixed with the blood used as a test solution. Then incubation both of them on 5 minutes. Finally, read the result using spectrophotometer on wavelength at 540 nanometer. The result that come out then printed and reported.
Hasil yang saya peroleh dalam pemeriksaan tersebut mendapatkan kadar hemoglobin dalam darah probandus berkisar 13,8 mg per desiliter. Setelah melakukan pemeriksaan GenMed hemoglobin, saya memperoleh hasil bahwa kadar hemoglobin pada sampel darah pasien berkisar 13,8 mg per desiliter, yang menandakan bahwa pasien dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kelainan pada kesehatan. Gambar di atas merupakan laporan dari serangkaian pemeriksaan yang saya lakukan. Dari materi yang saya gunakan, saya dapatkan dari beberapa sumber yang saya muat dari daftar pustaka. I think it's enough. Thank you for being given opportunity to listen my project report. If there are any wrong words, I'm so sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potassium ferricyanide oxidized Hb2